Pengacara Herwanto Nurmansyah memberikan sederet sentilan pedas untuk Agus Salim hingga Farhad Abbas yang masih berkelut di tengah polemik uang donasi. Ia mulai dari menyentil Agus Salim untuk introspeksi diri, menyentil Agus Salim tak pantas mendapatkan kembali uang donasi, hingga menyentil Farhad Abbas yang dianggap tidak menampilkan sikap selayaknya advokat yang berpegang teguh pada kode etik advokat. Untuk mengetahui sederet sentilan pedas Herwanto, maka inilah 5 sentilan pedas Herwanto Nurmansyah untuk Agus Salim dan Farhad Abbas, versi Cumi Top 5. Herwanto Nurmansyah secara terang-terangan menyentil Agus Salim untuk berintrospeksi diri. Ia melihat polemik uang donasi terus berlanjut. Herwanto nampaknya menilai bahwa semua pihak termasuk Agus Salim harus bercermin diri agar polemik tersebut segera usai dan menemukan titik terang. Sementara itu, Farhad Abbas nampak enggan menanggapi kicauan yang disuarakan oleh Herwanto tersebut. Lantas, seperti apa sentilan Herwanto dan seperti apa respon Farhad Abbas? Udahlah, kita jangan berperkara A, perkara B, perkara C lagi. Sekarang ini kita mencari manfaat aja dari permasalahan ini. Agus juga harus introspeksi diri. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Artinya dia sudah gagal membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Artinya prasangka buruk sekarang muncul nih. Yang tadinya orang simpati dalam waktu yang singkat terkumpul uang 1,5 miliar, sekarang orang menghujat dia. Artinya Agus juga harus introspeksi diri dong, gitu. Jadi biar ibaratnya para pihak ini ya sadar, biar ketemu jalan tengahnya gitu. Saya nggak kenal Herwanto itu siapa, saya nggak kenal. Minggir. Tapi dia melaporkan apa karena polisi? Aduh, berisik, berkicau, nggak ada yang dengar, oke? Herwanto Nurmansyah secara keras menyuarakan bahwa dirinya termasuk pihak yang sangat amat tidak setuju jika uang donasi yang kini dikelola oleh yayasan yang dinaungi oleh Pratiwi Novianti dikembalikan lagi kepada Agus Salim. Ia menurut Herwanto, Agus Salim sudah tidak pantas menerima uang donasi tersebut. Lantaran pada beberapa waktu lalu, Agus Salim sempat menyatakan bahwa uang donasi sudah tidak penting lagi. Namun, seperti diketahui, saat ini berhembus kabar bahwa Novi dan Agus Salim akan bersepakat berdamai. Lantas, seperti apa ungkapan hati Herwanto? Dan seperti apa respon Farhad Abbas? Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal saya sudah mengatakan ya, saya kalau ditanya tidak setuju uang itu digunakan untuk Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, saya tiruin omongan dia kan, uang untuk apa uang sudah tidak berguna lagi, kehormatan keluarga saya menjadi nomor 1. Nah, ini kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor 1. Ya udah, menurut saya udah harus dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang kan. Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan? Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Udah, kelar. Udahlah, nggak ada masalah. Yang masalah sekarang antara Novi dengan Agus. Pengacaranya udah ada. Pengacara banyak kerjaan yang penting buat membela rakyat. Bukan untuk melawan orang buta, bukan untuk melawan orang susah, bukan melawan orang sakit. Ya. Kenapa saya katakan bahwa kalian itu nanti akan masuk neraka? Karena kalian jahat, zalim sama orang buta. Herwanto Nurmansyah secara terang-terangan menyentil Farhad Abbas yang mengecam inisiasi polling nasib uang donasi Agus Salim. Ya, seperti diketahui, Farhad Abbas yang tidak terima atas polling yang diinisiasi oleh pihak Pratiwi Novianti mengancam akan melaporkan oknum-oknum termasuk para donatur jika mereka mengisi polling tersebut. Atas pernyataan itu, Herwanto akhirnya menyentil Farhad Abbas yang dinilai tidak bersikap selayaknya seorang advokat. Lantas seperti apa kecaman Farhad Abbas dan seperti apa sentilan Herwanto? Yang bikin tuh gue laporin. Tapi sudah dibuat bang. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Banyak loh. Iya lah, sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Bang, gak capek bikin laporan terus bang. Lah, kan kalian suruh bikin laporan. Gue sebenarnya capek gitu, tapi
Gue yakin siapa yang ribut sama gue akan jadi top dan jadi artis hebat. Ya, polling. Saya udah beritahu. Apa komentarnya si Agus sendiri? Agus nggak ngejar uang ini. Berarti dia sudah tidak mau mengajar lagi, Bang? Bukan nggak ngejar, dia tahu ini haknya dia. Mau kalian bermain-main apa semua, tetap aja uang itu nanti akan Tapi dia kembali ke masih Agus. mau memperjuangkan uang tersebut atau sudah aja atau bagaimana? Partai apa sih memperjuangkannya? Oke? Dan tujuan awal gua adalah mengembalikan haknya Agus. Biar tidak dizolemin oleh orang-orang yang pansos. Polling donasi itu dianggap kriminal, kata Bang Farhat. Itu makanya kan saya bilang ini pendapat-pendapat apa namanya nih mantan kawan saya ini pendapat-pendapat yang menurut saya tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat, apalagi dibiarkan ke kriminal. Nah, kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nantilah kita lihat nanti sidang Dewan Kehormatan nanti ya menunjukkan bahwa apakah pantas orang yang mengatakan, bayangkan bilang kriminal, yang ini laporin. Nah ini makanya saya katakan tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia mengeluarkan pendapatnya, ya harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tapi jangan main-main. Justru itu makanya kemarin kan begitu mau polling, itu pengacara Donald Trump saya akan laporkan juga kata dia. Semua orang boleh dilaporkan semua. Nah, jadi sebenarnya seorang advokat itu tidak layak bicara seperti itu. Dia harus menjaga harkat dan martabat profesinya, ya. Herwanto Nurmansyah, mewakili organisasi Barisan Advokat Bersatu, melaporkan Farhat Abbas ke Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI buntut dari perseteruan dengan Denny Sumargo. Herwanto bersama organisasinya menilai bahwa Farhat Abbas telah melanggar kode etik dan menodai kehormatan profesi advokat karena kerap menyerang pribadi lawannya serta melakukan hal-hal yang tidak hormat. Menanggapi laporan tersebut, Farhat Abbas dengan keras menantang Herwanto membuktikan letak pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dirinya. Lantas seperti apa pesan yang disampaikan Herwanto Nurmansyah usai melaporkan dan seperti apa respon Farhat Abbas? Ya hari ini spesial, resmi ya, spesial untuk Farhat Abbas. Ya, ini spesial untuk mantan teman saya ini. Jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini, mantan teman kita ini bisa dipanggil. Ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan, ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan. Ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas. Ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu. Karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Saya jangankan, kalau saya jujur ya, selama saya kenal sama dia juga, saya kalau dibilang ibaratnya apa dia peran dia di organisasi PERADI juga saya nggak ngelihat peran dia apa. Jangankan peran dia di PERADI ya, peran dia di dalam penegakan hukum aja saya nggak pernah lihat tuh. Saya jujur, saya bukan karena benci sama dia, bukan ya, tapi secara objektif, Hotman Paris ya, biarpun dia dasa-dasa, tapi saya melihat dia ada 911, ada perkara-perkara yang dia viralkan, termasuk perkara Cina kemarin dia viralkan. Artinya dalam penegakan hukum, Hotman Paris ada kontribusinya terhadap penegakan hukum dengan cara-caranya tersendiri. Tetapi kalau untuk Farhat Abbas, mohon maaf nih, saya tidak melihat. Ya, saya tidak melihat apa kontribusi dia terhadap penegakan hukum. Ya, teman-teman bisa nilai lah. Saya nggak kenal tuh, siapa tuh Herwanto, saya nggak kenal. Nggak pernah dengar namanya. Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gue melanggar kode etik. Kalau gue nggak terbukti, gue laporin lu. Gue laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa, tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3. Ring tinju apa? Usai melaporkan Farhat Abbas, Herwanto Nurmansyah mendesak Dewan Kehormatan PERADI untuk mengadili dan memberikan sanksi tegas. Herwanto berharap agar Farhat Abbas dipecat dan dicabut titel advokatnya. Sementara itu, Farhat Abbas justru menanggapi dengan menantang Herwanto untuk menggugatnya 10 triliun rupiah. Lantas, seperti apa pernyataan tegas Herwanto dan apa alasan Farhat Abbas justru menyuarakan tantangan tersebut? Jadi sanksi itu banyak. Ada sanksi dicabut izinnya selama 3 bulan. Ada selama 6 bulan, ada setahun. Ada sanksi teguran. Nah kalau seandainya benar-benar
tindakan-tindakan dari advokat ini benar-benar ya artinya berat, ya artinya cukup membahayakan juga, ini bisa dicabut permanen, jadi bisa dipecat permanen gitu. Jadi tidak lagi dia bisa berpraktek. Ya nanti tergantung Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan ini menimbang bahwa ini cukup membahayakan kehormatan profesi, tidak baik dan sebagainya, itu bisa dipecat. Karena sudah ada advokat ya yang justru berkelas internasional, itu ketika Dewan Kehormatan menganggap bahwa ini membahayakan, dipecat permanen. Ya, bukannya dipecat biasa aja, bukan 3 bulan 6 bulan, permanen dipecat dia. Jadi artinya sudah ada contoh. Suruh aja, kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhad Abbas ya. Supaya ada kerjaan ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhad 10 triliun. Bang, katanya menantang Herwanto. Iya, supaya dia ada sibuk.